Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suryajaya. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah tentang dampak pembelajaran daring pada anak usia dini pada masa pandemi COVID-19. COVID-19 adalah virus menular yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 dan di Indonesia sendiri. Penyebaran virus ini ditemukan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sampai tanggal 1 Juli 2020, COVID-19 telah menginfeksi sebanyak 57.770 orang dengan jumlah kematian 2.934 jiwa dan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 25.000 orang, 25.559 orang. Virus ini merupakan penyakit berbahaya dan telah ditetapkan sebagai pandemi. Penyebab COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Selain itu, penyebab dan penyebaran virus corona di Indonesia adalah karena rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Virus corona membawa dampak pada pendidikan di Indonesia. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara daring menjadi daring, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Pembelajaran daring dilakukan melalui berbagai platform, mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, dan media pembelajaran lainnya. Pembelajaran daring menurut para narasumber. Menurut Tormi, pembelajaran dalam jaringan merupakan suatu pengajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, kelas virtual, streaming video, pesan suara, teks online, animasi, email, telepon konferensi, hingga video streaming online. Menurut Dabak dan Ritlan, pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Menurut Winarti, masalah yang dihadapi anak selama pembelajaran daring yaitu kebosanan saat melaksanakan proses pembelajaran, karena anak harus selalu menyimak video arahan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh guru yang sama tanpa adanya interaksi secara langsung. Hal ini juga berdampak bagi kesehatan anak seperti kesehatan mata. Menurut Asmiati, dampak dari COVID-19 terhadap jalannya pendidikan berdampak buruk. Dari hari ke hari minat siswa dalam belajar semakin berkurang. Ini dapat kita lihat dari tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran online atau daring dengan gurunya, atau kehadiran interaktif pelaksanaan atau penyerahan tugas. Metode penelitian pada COVID-19. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan mode kualitatif dan wawancara. Metode kualitatif adalah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa siswa terkait dampak pembelajaran daring kepada mereka. Hasil penelitian dampak positif dan negatif COVID-19. Dampak positif. Yang pertama, waktu kebersamaan dengan keluarga lebih banyak. Yang kedua, mendorong kemajuan teknologi. Yang ketiga, pembelajaran tetap terlaksana. Yang keempat, dapat belajar di mana saja. Yang kelima, waktu belajar lebih fleksibel. Dampak negatif dari COVID-19. Yang pertama, kurangnya sosialisasi. Kedua, keterbatasan fasilitas penunjang. Yang ketiga, menurunnya kesehatan mata. Yang keempat, menurunnya prestasi belajar. Yang kelima, tugas menumpuk. Yang keenam, timbulnya kebosanan. Yang ketujuh, keseringan bermain handphone. Kesimpulan. Masalah yang dihadapi anak selama pembelajaran daring yaitu kebosanan saat melaksanakan proses pembelajaran karena anak harus selalu menyimak video arahan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh guru yang sama tanpa adanya interaksi secara langsung. Dampak negatif lainnya adalah kurangnya bersosialisasi, menurunnya kesehatan mata, keterbatasan fasilitas penunjang, menurunnya prestasi belajar, tugas yang menumpuk, dan anak akan keseringan bermain handphone. Selain dampak negatif, pembelajaran daring pada anak usia dini juga memiliki dampak positif, yaitu memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga, mendorong kemajuan teknologi, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, dan waktu belajar yang lebih fleksibel. Itulah presentasi saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.